4006. Di luar aula utama, ketiganya dari Provinsi Great Moon menunggu dengan cemas. Beberapa kultivator Crimson Star melirik mereka dari waktu ke waktu, penuh dengan niat jahat. Situasi ini membuat Meng Hong dan yang lainnya merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pintu aula utama ditutup, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi Meng Hong samar-samar bisa merasakan bahwa Yang Kai dan Yue He pergi ke tempat yang berbahaya. Saat Meng Hong dan yang lainnya merasa cemas, pintu aula utama tiba-tiba terbuka. Ekspresi Meng Hong cerah dan dia dengan cepat mendongak. Apa yang dilihatnya adalah Yang Kai memimpin, diikuti oleh Yue He, dan seorang pria paruh baya yang terlihat agak familiar. Pria paruh baya itu berpakaian aneh, mengenakan jubah longgar. Wajahnya sedikit pucat, tapi ada senyum di wajahnya. Ketika mereka semakin dekat, mereka mendengar pria paruh baya itu berkata, "Tuan ke-6, Tuan ke-7, silakan tinggal di penginapan selama beberapa hari. Tunggu sampai orang-orang membereskan tempat itu sebelum pindah. Jika kalian berdua punya permintaan, jangan ragu untuk menyatakannya. Saya akan meminta orang mengaturnya dengan benar." Yang Kai berkata sambil tersenyum, "Terserah Anda, tidak ada permintaan khusus." Pria paruh baya itu berkata, "Maka Chen ini akan mengaturnya sesuai keinginannya. Jika penatua ke-6 dan penatua ke-7 tidak menyukainya, saya akan merubahnya." "Terima kasih, penatua Chen." Yang Kai menangkupkan tangannya sedikit. Pria paruh baya itu membalas sopan santun dan berkata, "Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar." Yang Kai mengangguk dan memanggil Meng Hong dan yang lainnya untuk mengikuti, berjalan menuju penginapan. Setelah berjalan lama, Meng Hong bertanya, "Saudara Yang, apakah itu Chen Tianfei dari Crimson Star?" "Ya." Yang Kai mengangguk. Meng Hong terkejut, bagaimana dia menjadi seperti itu? Bukankah dia pria gemuk sebelumnya? Yue He mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja dia dipukuli. Kali ini Yuan Qingnya terluka parah. Aku tidak tahu berapa lama dia akan pulih." Dihajar. Orang-orang dari prefektur Great Moon saling memandang, berpikir bahwa Chen Tianfei telah dipukuli oleh Yue He. Mereka tahu bahwa pasti ada pertempuran sengit di aula sebelumnya. Kalau tidak, penampilan Chen Tianfei tidak akan berubah begitu drastis. Ada apa dengan penatua ke-6 dan penatua ke-7? Meng Hong bertanya, bingung. Yang Kai berkata, "Yue He dan aku akan menjadi tetua Crimson Star mulai sekarang." Sesepuh Crimson Star, Meng Hong terkejut. Dia telah mendengar bahwa Yang Kai ingin menjadi tetua bintang Crimson di penginapan, tetapi dia tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Namun, ini adalah hal yang baik, sehingga Yang Kai dan Yue He bisa melindungi mereka. Meng Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Melihat Yang Kai, seorang kaisar realem master yang telah memasuki Crimson Star, dan memikirkan dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa menahan wanita yang dia cintai dan malah melemparkan dirinya ke pelukan pria lain. Meng Hong tidak bisa menahan perasaan, sedikit sedih. Ketika Yang Kai melihatnya, dia tahu apa yang Meng Hong khawatirkan, tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Yang Kai hanya menepuk pundaknya. Kembali ke penginapan, Zhao Xingxing tidak bisa ditemukan di manapun dan penginapan itu kosong. Pemilik penginapan itu duduk di belakang konter, meratapi kesedihannya, tetapi ketika dia melihat Yang Kai dan yang lainnya telah kembali hidup-hidup, dia tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar. Setelah menetap, Yue He tidak tinggal di kamarnya sendiri tetapi malah berlari ke kamar Yang Kai, duduk di meja, dan menatapnya dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Yang Kai terlalu malas untuk memperhatikannya. Wanita ini agak gila, jadi yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Namun, ada satu hal yang membuat Yang Kai sedikit khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah hanya ada 7 elder di Crimson Star? Tapi saya melihat 7 di aula utama sebelumnya, termasuk elder pertama, bukankah jumlahnya 8? Chen Tianfei, Bei Yusan, Ouyang Brothers, dan Madame Qin, jumlahnya 5. Termasuk Gan Hong dan matriark racun, yang dibunuh oleh Yang Kai, yang menjadi 7. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kakak Ouyang selalu bersama, jadi dia hanya bisa dihitung sebagai 1. Yang Kai mengerti dan melemparkan pil darah naga ke mulutnya dan menutup matanya untuk memperbaikinya. "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Yue He tiba-tiba berbalik dan duduk di tepi tempat tidur, terbungkus aroma lembut, matanya yang indah menatap Yang Kai. "Apa?" Yang Kai membuka mata dan menatapnya. Yue He berkata, "Apakah kamu sudah memadatkan kekuatan elemen tanah?" "Ya, seperti yang diharapkan." Yue He menghela nafas sedikit. Sebelumnya, ketika dia melihat kekuatan elemen tanah Yang Kai muncul di aula utama, dia sudah menebaknya. Sekarang, dia baru saja mengkonfirmasi,
Apakah itu di Gunung Naga Kracing? Yue He memikirkannya. Hanya dalam 20 hari di Gunung Naga Kracing, Yang Kai memiliki kesempatan untuk menyingkat kekuatan elemen bumi. Hanya saja dia tidak mengerti apa yang ada di Crashing Dragon Mountain. Kenapa kamu menanyakan ini? Yang Kai mengerutkan kening. Kelas 7. Yue He tidak menjawab pertanyaan itu dan menatapnya. Yang Kai menutup matanya dan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Yue He menghela nafas, sepertinya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang menggali kuburanmu sendiri? Yang Kai berkata dengan sedih, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan jelas. Saya hanya memadatkan kekuatan 5 elemen. Bagaimana itu menggali kuburan saya sendiri? Yue He membuka mulutnya dan ragu-ragu beberapa kali sebelum menoleh dan berkata, ketika kamu keluar dari alam kosmologis hebat, kamu dapat bertanya pada Lan Yuruo. Jika dia ingin memberitahu kamu, dia akan memberitahu kamu. Jika dia tidak mau memberitahumu, kamu bisa datang kepadaku. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, saya akan mengatakan hal yang sama lagi. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa Anda telah memadatkan kekuatan Open Heaven kelas 7. Jika tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang dapat menyelamatkan hidup Anda, bahkan Lan Yuruo pun tidak. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan, agak putus asa. Yang Kai mengerutkan kening. Yue He telah memberitahunya tentang ini terakhir kali, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Sepertinya ada makna tersembunyi di dalamnya. Ini membuat Yang Kai penuh keraguan. Dia tidak tahu bagaimana dia menggali kuburnya sendiri. Yue He hanya berpikir bahwa dia telah memadatkan kekuatan Open Heaven kelas ke-7. Jika dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan di atas kelas 7, dia mungkin akan menjadi gila. Meskipun Yang Kai tidak sepenuhnya mempercayai Yue He, dia bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Tampaknya ketika dia keluar dari alam kosmologis hebat, dia benar-benar harus menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Lady Boss. Efisiensi Qi Xing sangat tinggi. Hanya dalam 2 hari, Chen Tianfei sudah mengatur segalanya. Dia secara pribadi datang ke penginapan dan memimpin Yang Kai dan Yue He ke mansion. Bagaimanapun, mereka adalah master ke-6 dan ke-7 Qi Xing. Akan merusak reputasi Qi Xing jika mereka tetap tinggal di penginapan. Rumah besar itu menempati area yang cukup luas, dan lokasinya juga cukup bagus. Itu tidak kalah dengan rumah-rumah master lainnya. Dia memimpin Yang Kai dan Yue He di sekitar mansion dan memperkenalkan mereka tentang situasi di sini. Setelah beberapa saat, mereka sampai di aula samping. Para tamu dan tuan rumah mengambil tempat duduk mereka, dan seorang pelayan menyajikan teh. Chen Tianfei duduk di kepala meja sambil tersenyum, apakah kalian berdua puas dengan pengaturan di mansion ini? Jika Anda tidak puas, katakan saja pada Chen dan saya akan membiarkan mereka menyesuaikannya. Setelah tidak melihatnya selama 2 hari, pria ini sepertinya bertambah gemuk. Ketika dia tersenyum, lemak di wajahnya bergoyang. Yang Kai mengangguk dan berkata, Tuan Chen penuh perhatian. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Baginya, rumah besar ini hanyalah tempat tinggal, jadi tentu saja tidak perlu terlalu memperhatikannya. Chen Tianfei berkata, itu bagus, itu bagus. Setelah berbicara, dia batuk ringan dan bertepuk tangan, masuk. 2 orang segera masuk dari pintu, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berjalan dengan pincang. Itu adalah Zhao Xingxing, yang kakinya telah dipatahkan oleh Yang Kai sebelumnya. Kemungkinan dia telah meminum beberapa pil dalam 2 hari terakhir, jika tidak, lukanya tidak akan sembuh begitu cepat. Ketika dia melihat Zhao Xingxing, Meng Hong, yang berdiri di samping, tidak bereaksi, tetapi setelah melihat penampilan wanita itu, ekspresi Meng Hong tidak bisa membantu tetapi menjadi rumit. Wanita itu secara mengejutkan adalah Chen Yue. Keduanya berjalan masuk satu demi satu. Zhao Xingxing memiliki senyum menyanjung di wajahnya, sementara Chen Yue menatap kakinya. Rambut yang tergantung di depan dadanya menutupi wajahnya, jadi tidak diketahui ekspresi seperti apa yang dia miliki saat ini. Salam untuk Master ke-6 dan Master ke-7. Wajah Zhao Xingxing masih sedikit memar, dan beberapa giginya tanggal. Ketika dia berbicara, suaranya agak lamban. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap bersemangat dan sombong yang dia miliki 2 hari yang lalu. Wajahnya disertai dengan senyum yang lebih jelek daripada menangis, dan wajahnya penuh sanjungan. Chen Yue juga membungkuk, suaranya selembut nyamuk, salam untuk 2 tuan. Yang Kai menoleh untuk melihat Chen Tianfei dengan senyum tipis, Saudara Chen, apa artinya ini? Chen Tianfei berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan ke-6, bocah ini memiliki mata tetapi gagal melihat sebelumnya dan menyinggung Anda.
Meskipun dia telah diberi pelajaran, dia masih menyinggung atasannya. Bintang merah saya memiliki aturan ketat, dan siapapun yang berani menyinggung atasannya akan dihukum berat. Hari ini, saya meminta anak ini untuk datang ke sini dan meminta maaf. Apakah dia akan dibunuh atau disiksa, Tuan Keenam dapat memutuskan. Raja ini tidak akan menghentikan Anda. Kata-katanya kuat dan bergema, dan dia tampak adil dan tidak memihak. Zhao Xingxing terkejut ketika dia mendengar ini dan buru-buru berbalik untuk menatapnya, berkata dengan menyedihkan, kakak ipar. Kamu masih memiliki wajah untuk memanggilku kakak ipar. Chen Tianfei dengan dingin mendengus, wajah raja ini akan hilang karenamu. Sudah kubilang sejak lama untuk tidak menggunakan statusmu sebagai komandan kecil untuk menimbulkan masalah. Sudah kubilang sejak lama bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu, tapi kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Beberapa hari yang lalu, Anda hanya cukup beruntung untuk bertemu dengan Master Keenam. Jika itu orang lain, Anda akan mati berkali-kali. Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai, dia berkata, Tuan Keenam, saya telah membawanya kepada Anda. Jika Anda ingin membunuhnya, lakukan saja. Saya, Chen Tianfei, tidak akan menghentikan Anda. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar menutup matanya, seolah-olah tidak memikirkannya sama sekali. Zhao Xingxing ngeri, melihat bahwa dia tidak dapat mengandalkan Chen Tianfei, dia hanya bisa berlutut di tanah dan memohon Yang Kai, Tuan Keenam, tolong selamatkan hidupku. Yang rendahan ini dibutakan oleh keserakahan dan menyinggung Tuan Keenam. Yang rendahan ini pantas mendapatkan 1000 kematian. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Keenam, tolong selamatkan hidupku. Saat dia berbicara, dia batuk dan bersujud seperti sedang menumbuk bawang putih. Setelah beberapa koutau, kepalanya berdarah. Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia berkata, Komandan Zhao, tidak ada permusuhan antara Anda dan saya. Bahkan jika ada, itu diselesaikan sehari sebelum kemarin. Anda menyinggung raja ini, dan raja ini sudah mematahkan kaki Anda. Jika kamu ingin hidup, yang seharusnya kamu minta bukanlah aku. Zhao Xingxing terkejut ketika mendengar ini, tetapi dengan cepat bereaksi. Dia menoleh untuk melihat Meng Hong dan meremas senyum sedih, kakak Meng. 4007. Tangisan sedih Zhao Xingxing membangunkan Meng Hong yang linglung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Zhao Xingxing menatapnya dengan wajah yang menyedihkan dan memohon. Mau tak mau dia memikirkan bagaimana orang ini telah memamerkan kekuatannya kepadanya sehari sebelum kemarin. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Mengetahui bahwa Yang Kai memberinya kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak bisa tidak menatapnya dengan rasa terima kasih. Namun, bukan kekuatannya sendiri yang membuat Zhao Xingxing menundukkan kepalanya, tetapi fakta bahwa wanita yang dicintainya telah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bagaimana mungkin Meng Hong memiliki mood untuk terjerat dengannya? Ekspresi wajahnya acuh tak acuh, dan minatnya memudar. Zhao Xingxing berkata dengan ketakutan, Saudara Meng, karena saya telah berkali-kali membantu Anda sebelumnya, saya meminta Saudara Meng untuk mengampuni saya. Saya tahu kesalahan saya tidak akan berani melakukannya lagi. Meng Hong masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandangnya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan lucu badut. Kedua murid dari prefektur Great Moon benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan memarahi, orang yang tidak tahu malu, kakak kami memanggilmu, saudara, dengan tulus, tetapi kamu menggunakan trik kotor di belakangnya untuk merayu wanitanya. Sekarang kamu masih memiliki wajah untuk memohon belas kasihan. Dia menoleh dan berteriak dengan suara rendah, kakak, biarkan aku membunuhnya. Zhao Xingxing menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum datang ke sini, Chen Tianfei telah memberitahunya bahwa apakah dia hidup atau mati kali ini akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Dia sama sekali tidak mampu menyinggung pemimpin keenam yang baru. Sebelumnya, di aula utama, dia telah membunuh Poison Lady dan Gan Hong sendirian. Jika dia benar-benar memprovokasinya, bahkan Chen Tianfei tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Jika bukan karena ini, mengapa Zhao Xingxing mengikuti Chen Tianfei datang ke sini untuk meminta maaf? Jika pihak lain bergerak saat ini, mungkin dia tidak dapat mengandalkan saudara iparnya. Mengetahui bahwa hidup dan matinya ada di tangan Meng Hong, Zhao Xingxing tidak peduli dengan wajahnya dan buru-buru berkata, Saudara Meng, ini salah paham. Nona Chen Yue dan saya tidak bersalah. Tidak ada yang terjadi, jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya padanya. Dia menoleh untuk melihat Chen Yue. Chen Yue hanya menundukkan kepalanya, tubuhnya sedikit gemetar. Zhao Xingxing dengan cemas berkata, Saudara Meng,
Saya membawa Nona Chen Yue ke sini hari ini dan mengembalikannya kepada Anda. Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa, oke? Diam. Meng Hong yang tidak berdiri sejak awal tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan dia menatap Zhao Xingxing dengan tatapan yang seolah-olah menyemburkan api sambil menggertakkan giginya dan berkata, Zhao Xingxing, bagaimana menurutmu Nona Chen? Zhao Xing membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir dalam hati bahwa Chen Yue hanya mencoba menjilat orang kaya dan berkuasa. Bagaimana mungkin dia bisa tulus? Jelas bahwa Meng Hong sangat khawatir tentang Chen Yue. Jika dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu, dia mungkin akan segera mati di sini. Setelah Meng Hong selesai minum, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pada akhirnya, dia tidak membunuhnya. Pertama, Zhao Xingxing menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena gengsi Yang Kai. Kedua, Yang Kai baru saja menjadi kepala keenam dari Crimson Star, jika dia benar-benar membunuh Zhao Xingxing, itu pasti akan memberinya masalah. Paling tidak, dia pasti akan berhubungan buruk dengan Chen Tianfei. Meskipun apa yang dia katakan sebelumnya terdengar bagus, jika dia benar-benar membunuh Zhao Xingxing di depannya, dia pasti tidak akan senang. Zhao Xingxing sangat gembira ketika mendengar ini dan senyum mengembang di wajahnya yang memar. Terima kasih banyak, Saudara Meng. Terima kasih banyak, Saudara Meng. Dia kemudian menoleh ke Yang Kai dan berkata, terima kasih banyak, kepala keenam. Kenapa kamu belum pergi? Chen Tianfei menendangnya ke tanah. Zhao Xingxing bahkan tidak repot-repot untuk berdiri dan dengan cepat berlari keluar. Setelah selamat dari bencana, dia dalam suasana hati yang baik. Setelah dia pergi, hanya Chen Yue yang tetap berdiri di sana sendirian, dan dia sangat mencolok. Wajahnya yang semula halus dan cantik pucat saat ini, dan sosoknya yang lembut gemetar ringan. Tidak diketahui apakah dia takut atau malu untuk menunjukkan wajahnya. Meng Hong meliriknya dan menghela nafas sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menangkupkan tangannya ke Yang Kai dan berbalik untuk pergi. Chen Tianfei melihat ini dan tertawa kecil, menangkupkan tinjunya dan berkata, kepala keenam, kepala ketujuh, Chen ini masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan akan pergi dulu. Saya telah meninggalkan beberapa orang di rumah ini untuk Anda gunakan. Jika Anda memiliki permintaan, beritahu mereka. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar. Yang Kai memberi isyarat dengan tangannya. Chen Tianfei mengangguk dan bangkit untuk pergi. Setelah Chen Tianfei pergi, Yue He menoleh ke Chen Yue, yang berdiri di bawah dengan kepala menunduk, dan bertanya pada Yang Kai, bagaimana kita harus menghadapi ini? Yang Kai memutar matanya. Bagaimana dia tahu bagaimana menghadapinya? Meng Hong seharusnya yang berbicara, tetapi orang ini pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan masalah yang begitu sulit di sini. Bagaimana Yang Kai bisa campur tangan? Aku akan menyerahkannya padamu untuk memutuskan, kata Yang Kai sebelum berbalik dan pergi. Di halaman dalam, Meng Hong berdiri sendirian di tepi kolam, diam-diam memandangi ikan yang berenang di air jernih di bawah. Tidak jauh dari sana, dua murid negara bulan besar berdiri di sana dengan wajah khawatir, menatap punggung Meng Hong. Mendengar langkah kaki, mereka menoleh dan melihat Yang Kai. Salah satu dari mereka berbisik, Kakak Yang, apakah kakak akan baik-baik saja? Murid lain dari negara bulan besar juga khawatir. Saya mendengar orang mengatakan bahwa diganggu oleh cinta sangat mungkin menyebabkan iblis hati. Bisakah kakak mengatasi rintangan ini? Murid dari negara bulan agung yang berbicara lebih dulu berkata dengan marah, kita seharusnya membunuh wanita jalang itu sekarang dan mengakhiri semua masalah. Apa gunanya menjaga wanita yang begitu menyanjung? Dia mengganggu pikiran kakak dengan sia-sia. Murid lainnya berkata, kamu tahu betapa kakak menyukainya. Jika kamu benar-benar membunuhnya, kakak akan berselisih denganmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Kai terdiam. Jangan bertengkar, aku akan pergi dan melihatnya. Kedua murid negara bulan besar memandang Yang Kai seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Kakak Yang, kamu harus membujuk kakak. Yang Kai tidak berkomentar. Dia tidak bisa menyetujui hal semacam ini dengan gegabah. Cinta adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Meng Hong masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Ketika sampai pada hal semacam ini, tidak peduli apa yang orang lain katakan, itu tidak berguna. Yang Kai datang ke sisi Meng Hong dan menatapnya. Yang mengejutkan, ekspresi Meng Hong cukup bagus, tidak seburuk yang dia bayangkan. Sebelum Yang Kai dapat berbicara, Meng Hong berkata, Saudara Yang, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Yang Kai berkata sambil tersenyum, dua saudara mudamu takut bahwa kamu akan memiliki iblis hati.
Meng Hong tersenyum sedikit dan berkata, bukan itu masalahnya. Meskipun aku menyukai Yuer, dia telah membuat pilihannya sendiri. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku hanya merasa sedih untuknya, dia tidak tahu bagaimana menilai orang dan akhirnya ditinggalkan. Itu juga pilihannya sendiri, Yang Kai menanggapi dengan santai. Meng Hong mengangguk sedikit. Ya, naik turunnya kehidupan itu seperti ikan di kolam. Setelah berputar-putar, kita tetap tidak bisa melompat dari belenggu itu. Setelah hening sejenak, Meng Hong berkata, Saudara Yang, saya ingin menjadi lebih kuat. Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Di jalur kultivasi, semua orang berjalan di jalur untuk menjadi lebih kuat. Meng Hong berbalik, matanya terbakar. Aku ingin menjadi lebih kuat. Yang Kai mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meskipun Meng Hong mengatakannya dengan santai, masalah Chen Yue masih berdampak padanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti itu? Hanya setelah mengalami kemunduran dan pukulan, seseorang akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk berkuasa. Tidak ada open heaven di alam kosmologis agung. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda hanya dapat terus memadatkan kekuatan yin dan yang dan 5 elemen. Ketika Anda meninggalkan alam kosmologis agung, Anda dapat maju ke open heaven. Suara yang menyenangkan terdengar. Itu adalah Yuehe yang berjalan dan berdiri di samping Yang Kai. Sehelai rambut tertiup angin dan berserakan di pipi Yang Kai. Yang Kai menyisir rambutnya ke samping dan mengangguk. Ada banyak bahan open heaven di alam kosmologis hebat. Mereka seharusnya dapat memenuhi kebutuhan Brother Meng, Saudara Meng, kelas berapa yang Anda ringkas? Meng Hong berkata, kelas 3. Yang Kai mengerti. Bagaimanapun, Provinsi Great Moon bukanlah kekuatan yang sangat kuat. Wei Ke dan Tao Rongfang, yang pernah dia temui sebelumnya, sama-sama Open Heaven kelas 3. Sebagai murid tertua dari Provinsi Great Moon, itu wajar bagi Meng Hong untuk menyingkat kelas 3. Saya pikir kelas 3 sudah cukup, tetapi sekarang tampaknya Open Heaven kelas 3 bukanlah siapa-siapa di 3000 dunia. Saya ingin mencapai nilai yang lebih tinggi. Yang Kai mengerutkan kening. Tapi Brother Meng, jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah memadatkan beberapa jenis kekuatan Open Heaven. Sebagai murid tertua dari Provinsi Bulan Agung, dia tidak bisa selalu tinggal di alam kaisar. Dia pasti telah memadatkan lebih dari 3 jenis kekuatan Open Heaven di segel daunnya. Karena fondasinya telah diletakkan, dia hanya bisa terus maju, dan tidak ada jalan untuk kembali. Meng Hong mengangguk. Ya, saya sudah memadatkan 4 jenis kekuatan. Lalu bagaimana denganmu? Yang Kai bingung. Yuehe, di sisi lain, sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah. Air pemurni ilahi Tai. Meng Hong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan lambaian tangannya, botol giok muncul di telapak tangannya. Botol itu sepertinya diisi dengan cairan. Ketika dia mengguncangnya, suara cairan bisa terdengar. Kamu cari mati. Ekspresi Yuehe sangat serius. Apa itu air pemurnian ilahi Tai? Yang Kai bertanya dengan kosong. Yuehe berkata, kamu juga tahu bahwa untuk mencapai Open Heaven, seseorang perlu memadatkan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen dalam segel untuk menciptakan dunia kecil dalam tubuh seseorang. Hanya dengan memiliki kekuatan dunia seseorang dapat mencapai Open Heaven. Setelah kultivator telah memilih tingkat kekuatan Open Heaven tertentu, itu tidak dapat dengan mudah diubah. Selain itu, promosi terakhir dari kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen terkait erat dengan kekuatan alam kelas terendah. Misalnya, jika dia memadatkan kekuatan kelas 3, jika salah satunya adalah kelas 2, maka Open Heaven yang dia capai akan menjadi kelas 2. Itu tidak akan berubah walaupun 6 lainnya adalah kelas 3. Yang Kai mengangguk. Saya tahu ini. Proses mencapai Open Heaven itu seperti mengisi tong kayu dengan air. Itu hanya bisa diisi ke posisi papan terpendek. Yuehe melanjutkan, tetapi selalu ada beberapa orang di dunia ini yang tidak puas dengan tingkat Yin, Yang, dan 5 elemen yang mereka padatkan. Mereka ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi ketika mereka mencapai Open Heaven, tetapi fondasi mereka sudah diletakkan. Bagaimana mereka bisa mengubahnya sesuka hati? Yang Kai tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tidak bisa mengubahnya sesuka hati. Dengan kata lain, itu masih bisa diubah. Yuehe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mengandalkan air pemurni ilahi Tai ini, ada peluang untuk mengubahnya. Setelah mengkonsumsinya, Yin, Yang, dan 5 elemen dalam segel akan dilucuti. Jika seseorang bisa bertahan, itu akan memberi seseorang kesempatan untuk memulai lagi dari awal. Apakah risikonya tinggi? Yang Kai bertanya dengan cemas. Baru sekarang dia mengerti apa yang direncanakan Meng Hong. Dia jelas ingin mengkonsumsi air pemurnian ilahi Tai ini untuk memulai dari awal lagi. 4008
Yue He mencibir ketika dia mendengar ini, risikonya tergantung pada seberapa banyak kekuatan yang dikondensasikan oleh orang yang mengkonsumsinya. Semakin sedikit kekuatan yang telah dipadatkan, semakin rendah risikonya. Jika seseorang hanya memadatkan satu jenis, pada dasarnya ada peluang 50% untuk berhasil. Memadatkan satu jenis hanya memberi peluang 50%. Yang Kei tidak bisa tidak mengubah ekspresinya, bagaimana jika sudah memadatkan 4 jenis. Meng Hong baru saja mengatakan bahwa dia telah memadatkan 4 jenis kekuatan Open Heaven, sehingga peluang keberhasilannya bahkan lebih rendah. Sekitar 10%, kata Yue He. 10%, yang Kai ngeri. Ini hanyalah situasi di mana hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Yue He memandang Meng Hong dengan mencibir, meski begitu, apakah kamu masih ingin melakukan ini? Meng Hong mengepalkan botol giok di tangannya dan mengangguk dengan tenang, saya telah mengambil keputusan. Setelah jeda, dia berkata, Saudara Yang, Anda tidak perlu membujuk saya. Saya memiliki ide ini sejak lama, tetapi saya tidak pernah memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Di luar, dengan kekuatan Great Moon, tidak ada cara untuk menemukan harta karun alam yang cukup bagi saya, tetapi berbeda di sini. Ini adalah alam kosmologis agung, harta karun alam yang sangat besar. Saudara Yang, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi selama beberapa bulan Anda berada di pengasingan, saya sering mendengar bahwa seseorang telah menemukan harta kelas 4, kelas 5, atau bahkan kelas 6. Ini adalah kesempatan saya, dan jika saya tidak mencoba, saya mungkin menyesalinya selama sisa hidup saya. Yang Kai terdiam. Jika Meng Hong hanya impulsif karena Chen Yue, dia mungkin telah membujuknya. Lagi pula, tidak bijaksana untuk mengambil risiko besar untuk momen kemarahan, tetapi Meng Hong juga mengatakan bahwa dia memiliki ide ini sejak lama, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Apa yang terjadi kali ini mungkin benar-benar memberinya keberanian untuk mengambil keputusan. Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata, karena kamu berkata begitu, maka aku hanya bisa berharap kamu sukses. Dia berbalik untuk melihat Yue He dan bertanya, apa konsekuensinya jika kamu gagal? Yue He berkata dengan sungguh-sungguh, fungsi air pemurnian ilahi Tai adalah untuk melepaskan kekuatan Yin Yang dan 5 elemen dari segel Dao. Jika kamu gagal, segel Dao pasti akan hancur. Menurutmu apa konsekuensinya? Jika segel Dao hancur, bagaimana bisa ada akhir yang baik? Entah jiwanya akan hancur dan tubuhnya akan binasa, atau kultivasinya akan lumpuh dan dia akan menjadi lumpuh. Sekarang aku sedikit penasaran. Dari mana kamu mendapatkan air pemurnian ilahi Tai ini? Meskipun tidak jarang, itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh seseorang dari alam kaisar. Hanya bagian dari air ilahi pemurnian Tai ini sebanding dengan materi kelas 5. Yue He mengerutkan kening. Materi kelas 5 bernilai setidaknya 1,5 juta Open Heaven Pill. Kekayaan seperti itu jelas bukan jumlah yang kecil untuk kekuatan seperti Prefektur Great Moon. Ketika Meng Hong mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, dulu, saya mendapatkannya secara kebetulan selama pelatihan pengalaman. Saya menyimpannya dan tidak berniat untuk menjualnya, berpikir bahwa hari ini mungkin akan datang. Dari sini terlihat bahwa keinginan Meng Hong untuk melakukan hal ini bukanlah emosi sesaat, melainkan pikiran yang sudah lama ada di benaknya. Yang Kai mengangguk dan berkata, karena Brother Meng telah membuat keputusan seperti itu, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk bertanya. Yue He mencibir, tidak ada yang bisa kamu lakukan kecuali menemukan tempat yang tenang untuknya. Meng Hong berkata, Kakak Yang, tolong rahasiakan masalah ini untuk kedua saudara mudaku. Jika ini berhasil, aku akan menjelaskannya secara pribadi kepada mereka. Jika tidak, Saudara Yang, tolong bakar tubuhku dan serahkan abuku kepada dua saudara mudaku untuk dibawa kembali ke Prefektur Great Moon. Meng Hong jelas tidak terlalu percaya diri karena dia sudah mengatur pemakamannya. Yang Kei ingin membujuknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jika dia berada di posisi Meng Hong, apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki kesempatan seperti itu? Bahkan jika dia tahu bahwa hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, dia masih akan terus maju. Kapan itu akan dimulai? Yang Kei bertanya. Meng Hong berkata, tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo lakukan hari ini. Dia sangat cepat dan tegas. Yang Kei hanya bisa menemukan ruang rahasia yang tenang untuknya dan membentuk formasi dengan Yue He untuk mencegahnya diganggu pada saat kritis. Kedua murid Prefektur Great Moon tidak tahu mengapa Meng Hong tiba-tiba pergi mengasingkan diri. Mereka hanya berpikir bahwa itu karena masalah Chen Yue, jadi mereka semakin membenci Chen Yue. Di luar ruang rahasia,
Yang Kai dan Yue He sedang sibuk, dan mereka membutuhkan banyak usaha untuk mengatur semuanya. Menatap ruang rahasia, Yue He menghela nafas pelan, jangan khawatir, itu tidak berguna. Hasilnya akan keluar dalam 3-5 hari, dan paling lama setengah bulan. Yang Kai mengangguk dan berkata, saya harap semuanya berjalan baik untuknya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan Chen Yue? Yue He berkata, jika dia tinggal, bisakah kita mengusirnya? Dia hanya wanita yang lemah. Jika kita mengusirnya, dia akan dimakan oleh orang lain dalam beberapa hari. Yang Kai tertawa, kamu baik. Yue He mendengus dingin, kamu juga bisa melihat bahwa Meng Hong masih memiliki perasaan terhadap Chen Yue. Jika kita benar-benar mengusirnya, bagaimana Meng Hong bisa merasa nyaman? Tinggalkan dia di sini dan biarkan Meng Hong menanganinya sendiri. Yang Kai mengangguk, kamu melakukannya dengan baik. Yue He tersenyum dan membungkuk, terima kasih, Tuan Muda, atas pujianmu. Apa yang salah denganmu? Yang Kai menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya, meninggalkan Yue He yang cekikikan di belakangnya. Sebelum Chen Tianfei pergi, dia berkata bahwa dia meninggalkan beberapa orang di mansion untuk mendengarkan perintahnya. Yang Kai segera bertemu dengan pemimpin orang-orang ini, seorang pria bernama Guo Ziyan. Yang Kai sekarang adalah manajer ke-6 Crimson Star, jadi tidak masuk akal bagi Crimson Star untuk tidak mentransfer beberapa orang kepadanya. Di Crimson Star, Guo Ziyan juga merupakan sosok tingkat komandan dengan kultivasi Open Heaven tahap kedua. Kekuatannya tidak buruk. Jika itu di dunia luar, dia mungkin bahkan tidak melihat Yang Kai. Baginya, Kaisar Realem bukanlah apa-apa, tetapi di sini, di alam kosmologis agung, Yang Kai telah membunuh Poison Lady dan Gan Hong. Bahkan jika kultivasi Guo Ziyan lebih tinggi dari Yang Kai, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya padanya. Setelah serangkaian pertanyaan dan jawaban, Yang Kai agak memahami kepribadian Guo Ziyan ini. Dia relatif pendiam dan awalnya bekerja di bawah Poison Matriarch, tetapi sekarang setelah dia mati, kekuatan di bawah kendalinya secara alami dibagi di antara para pemimpin lainnya. Meninggalkan Guo Ziyan untuk berbagi dengan Yang Kai dapat dianggap sebagai cara yang baik untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Bawahan Guo Ziyan tidak banyak, tetapi mereka juga tidak sedikit, setidaknya 100 atau lebih. Ini semua adalah bawahan Yang Kai. Terlepas dari seberapa setia mereka, setidaknya, masih ada orang yang bisa dia gunakan. Tanpa berkata apa-apa, Yang Kai mengikuti Guo Ziyan untuk menemui ratusan orang di bawahnya. Alasan Yang Kai ingin masuk ke Crimson Star dan memperebutkan posisi manajer adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan Crimson Star untuk mencari materi Open Heaven yang dia butuhkan. Dengan lebih banyak orang, dia lebih berpengetahuan. Sulit baginya untuk mencari tahu di mana harta karun surga dan bumi berkualitas tinggi di alam kosmologis agung ditemukan. Namun, Crimson Star berbeda. Dengan Star City sebagai yayasan mereka, pengaruh mereka menyebar ke segala arah. Bahkan gerakan angin sekecil apapun tidak dapat disembunyikan dari penyelidikan Crimson Star. Crimson Star adalah organisasi yang relatif longgar, dan anggotanya berasal dari semua lapisan masyarakat. Kekuatan mereka juga tercampur, dan banyak dari mereka yang sulit diatur. Ketika mereka mendengar bahwa manajer ke-6 yang baru berasal dari alam kaisar, mereka tidak terlalu memperhatikan. Sekitar 100 orang berdiri di sana dengan santai, tapi Yue He, yang mengikuti mereka, membuat mereka menunggu dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, Yue He adalah seorang kultivator Open Heaven kelas 5. Orang seperti itu dapat dianggap sebagai ahli dalam 3000 dunia. Setiap kultivator secara naluriah akan memuja kekuatan yang kuat. Yang Kai tidak terlalu peduli. Setelah beberapa kata penyemangat, dia meminta Guo Ziyan untuk membawa sekitar 100 orang untuk menyebar dan mencari informasi. Dia memerintahkan Guo Ziyan untuk segera melaporkan jika ada berita tentang harta karun surga dan bumi yang berkualitas tinggi. Guo Ziyan tentu saja setuju. Beberapa hari berikutnya damai. Yang Kai meminum Dragon Blood Pills setiap hari untuk memurnikan Dragon Veins-nya dan memahami kekuatan elemen kayu dan api yang telah dia kondensasi. Sebelumnya, dia telah memahami teknik naga bawaan ras naga dari Mutiara Naga, yang membuat Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia belum mengembangkan kekuatan penuh dari elemen kayu dan api. Di antara dua kekuatan yang diringkas dari esensi pohon abadi dan api sejati gagak emas, dia harus mampu memelihara teknik ilahi yang kuat. Jika dia berhasil memahaminya, kekuatannya pasti akan meningkat dengan pesat. Pada saat itu, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi musuh yang kuat. Setiap hari, dia akan pergi untuk melihat situasi dengan Meng Hong. Sayangnya, karena Meng Hong dalam pengasingan, ruang rahasia tempat dia tinggal sunyi.
Ada susunan besar yang menghalanginya, jadi Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kedua murid dari prefektur Great Moon sama sekali tidak tahu apa yang Meng Hong lakukan, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Pada hari ini, Yang Kai datang ke tempat pengasingan Meng Hong untuk menyelidiki seperti biasa. Namun, dia melihat bahwa Yue He sudah tiba. Mata mereka bertemu, dan Yue He perlahan menggelengkan kepalanya. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, sudah 8 hari. Yue He menghela nafas sedikit, aku khawatir dia sudah selesai. Apakah tidak ada cara untuk membantu? Yue He berkata, setelah mengambil air pemurnian ilahi Tai, apakah dia hidup atau mati akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Orang luar tidak dapat ikut campur sama sekali. Bahkan jika kamu masuk sekarang, kamu hanya akan mengganggunya. Yang Kai tetap diam. Karena Yue He berkata begitu, bahkan jika dia ingin membantu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mari kita tunggu 2 hari lagi. Jika dia masih tidak keluar, itu berarti dia telah gagal. Saat itu, kita hanya bisa mengumpulkan mayatnya. Yue He membelai rambutnya di belakang telinganya. Tepat ketika dia selesai berbicara, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi serius saat dia menatap ruang rahasia di depannya. Menggunakan Divine Sense-nya, dia sepertinya merasakan beberapa gerakan halus yang datang dari dalam ruang rahasia. Yue He jelas juga memperhatikan ini dan menoleh untuk melihat Yang Kai dengan terkejut. Setelah beberapa saat, susunan besar yang diatur di ruang rahasia perlahan ditutup. Yang Kai mengangkat alisnya dan maju selangkah, membuka pintu ruang rahasia dan bergegas masuk. Yue He mengikuti dari belakang. Di dalam ruang rahasia, bau darah yang kuat memenuhi udara, dan seluruh ruang rahasia berantakan, seolah-olah telah disapu oleh beberapa kekuatan kekerasan. Di tengah ruang rahasia, sesosok duduk bersila dengan tenang dengan kepala menunduk. Rambut hitamnya terurai acak-acakan dan menutupi wajahnya. Meng Hong berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan jejak darah kering. Jelas, dia sangat menderita. Selain itu, auranya sangat lemah sehingga Yang Kai tidak bisa melihat sekilas apakah dia berhasil atau gagal. Agak khawatir, Yang Kai melangkah maju, berdiri di hadapan Meng Hong, dan memanggil dengan lembut, Saudara Meng. 4009. Meng Hong perlahan mengangkat kepalanya. Matanya cekung dan wajahnya sangat pucat, tetapi matanya sangat cerah. Melihat Yang Kai, sudut mulutnya berkedut, memperlihatkan senyuman. Tuhan memberkati saya. Hati Yang Kai tiba-tiba rileks, dan dia juga tertawa. Kakak Meng, kamu benar-benar beruntung. Meng Hong telah berjuang untuk masa depan dalam situasi di mana hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Meskipun Yang Kai tidak tahu bagaimana Meng Hong menghabiskan 8 hari terakhir, dia tahu bahwa Meng Hong pasti berada di antara hidup dan mati hari ini, dilihat dari kondisinya saat ini dan situasi di ruang rahasia. Setelah memintanya untuk mengambil beberapa ramuan dan mengatur pernapasannya untuk sementara waktu, Yang Kai mengirimnya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Meng Hong memanggil 2 murid dari prefektur Great Moon dan secara pribadi menjelaskan keseluruhan cerita kepada mereka. Kedua murid itu tampak ketakutan. Seseorang menyalahkan kakaknya karena mengambil risiko sebesar itu tanpa memberi tahu mereka. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Yang lain marah dan berteriak-teriak untuk membunuh Jalang Chen Yue itu sekarang untuk melampiaskan kemarahan di hati kakaknya. Setelah berdebat sebentar, Yang Kai dan Yue He pergi, meninggalkan ketiga bersaudara itu untuk berbicara. Dalam beberapa hari berikutnya, keadaan Meng Hong semakin baik dari hari ke hari. Air ilahi murni Tai telah melucuti 4 jenis kekuatan tingkat 3 yang awalnya ada di segel Taoisnya, memungkinkannya untuk kembali ke keadaan saat ia pertama kali memadatkan segel Taoisnya. Itu sama saja dengan memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Kesempatan sekali seumur hidup semacam ini tidak tersedia untuk semua orang. Kali ini, Meng Hong secara alami tidak akan melakukannya dengan santai. Dia pasti akan menangkapnya dengan baik. Beberapa hari kemudian, Yang Kai mengunjungi Meng Hong lagi dan bertanya tentang rencana masa depannya. Meng Hong berkata, saya menghancurkan yayasan peringkat ketiga saya karena saya secara alami ingin mencapai peringkat yang lebih tinggi. Peringkat keempat tidak dalam pertimbangan saya. Peringkat keenam terlalu jauh dan langka, dan itu bukan sesuatu yang dapat saya tanggung. Jika saya bisa mencapai peringkat kelima Open Heaven, maka pengalaman hidup dan mati saya tidak akan sia-sia. Yang Kai sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Ambisi Meng Hong untuk Open Heaven di tahap kelima memang tidak besar. Namun, bagi para murid dari prefektur bulan besar, mencapai tahap kelima jelas merupakan harapan yang luar biasa di masa lalu. Bagaimanapun, setiap materi tahap kelima bernilai 1,5 juta pil Open Heaven.
7 bahan akan menelan biaya setidaknya 10 juta pil Open Heaven. Prefektur Great Moon mungkin dapat mengumpulkan uang sebanyak ini dengan menjual semua yang mereka miliki, tetapi tidak ada artinya membelinya tanpa koneksi apapun. Harus diketahui bahwa bahkan dengan pendukung kuat seperti Lady Boss, Baiki baru mencapai tahap kelima dari Open Heaven, dan telah terganggu pada saat yang kritis. Jika bukan karena Yang Kai memberinya cairan sumber duniawi, dia pasti sudah mati sejak lama. Jika Meng Hong bisa mencapai tahap kelima Open Heaven, maka dia mungkin bisa meningkatkannya mencapai tahap ketujuh dalam hidupnya. Dia tidak akan terjebak di tahap tengah Open Heaven selama sisa hidupnya. Dia juga akan memiliki kesempatan untuk mengalami tahap tinggi Open Heaven. Selain itu, Meng Hong juga mengatakan bahwa materi tahap ke-6 bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Seseorang telah memberitahu Yang Kai sebelumnya bahwa untuk seorang kultivator, semakin tinggi tingkat materi yang mereka kondensasi, semakin baik. Setiap orang memiliki batas toleransinya masing-masing. Jika batas ini terlampaui, semakin tinggi kelas materi, semakin besar kemungkinan kultivator akan mati sia-sia. Meng Hong telah menempatkan dirinya di tahap kelima, yang merupakan batas yang dapat ditanggung oleh sebagian besar kultivator. Jika lebih tinggi, baik tubuh fisik maupun segel dao mereka tidak akan mampu menanggungnya. Jika Anda berharap mencapai tahap kelima, saya dapat memberikan sesuatu kepada saudara Meng. Saat dia berbicara, Yang Kai membalik tangannya, dan cahaya terik segera muncul di telapak tangannya, seolah-olah dia telah menangkap matahari kecil di tangannya. Ekspresi Meng Hong membeku saat dia berteriak, api sejati matahari. Apakah ini sesuatu yang Anda peroleh dari bintang matahari? Dia telah melihat api sejati matahari sebelumnya. Lagi pula, ketika bintang matahari padam, sekelompok murid dari Prefektur Bulan Agung juga hadir. Mereka telah mengikuti Wei Ke untuk mencari api sejati matahari, jadi Meng Hong mengenalinya secara sekilas. Yang Kai mengangguk dan berkata, ya, saya mendapatkannya dari bintang matahari. Di bintang matahari, Yang Kai tidak hanya memperoleh mayat gagak emas di bawah pengawasan banyak kultivator alam Open Heaven, tetapi dia juga memperoleh banyak api sejati matahari. Ada api sejati matahari tahap keempat dan tahap kelima, tetapi tidak banyak api sejati matahari tahap kelima, hanya 3. Mereka tidak pernah banyak berguna baginya. Karena Meng Hong membutuhkannya, Yang Kai tidak akan pelit. Menatap api sejati matahari dengan linglung, Meng Hong ingin menolak, tetapi dia enggan melakukannya. Prefektur Great Moon telah memperoleh Trusun Flame tahap kelima sebelumnya, tetapi mereka belum memberikannya kepada murid-murid mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka telah menukarnya dengan Trusun Flame tahap keempat. Dengan perencanaan yang begitu hati-hati, ada kemungkinan bahwa api sejati matahari tahap keempat dapat dibawa ke Prefektur Bulan Besar dalam waktu dekat. Pada saat itu, Prefektur Great Moon akan memiliki Trusun Flame tahap tengah, hampir tidak menjadi kekuatan kelas 2. Mengamati ekspresi Meng Hong, Yang Kai tersenyum dan berkata, Kakak Meng, tolong terima dulu. Anggap saja itu sebagai pinjaman dariku. Jika ada kesempatan di masa depan, kembalikan saja padaku. Mendengar dia mengatakan ini, Meng Hong tidak terus bersikap sopan dan segera mengangguk. Meng ini tidak akan gagal memenuhi niat baik saudara Yang. Mengedarkan kekuatannya, Meng Hong menerima Trusun Flame. Dalam sekejap, gelombang panas menghantam wajahnya, dan dia hanya bisa mengerang, ekspresinya sedikit berubah. Sebelumnya, dia telah menyempurnakan materi kelas 3 dengan mudah. Sekarang setelah dia bersentuhan dengan material kelas 5, dia menyadari bahwa material berkualitas tinggi ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh sembarang orang. Jika fondasi seseorang sedikit lebih lemah, kemungkinan besar mereka akan terbakar sampai mati oleh kekuatan yang membakar ini. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang kekuatan untuk membelah langit? Dia diam-diam bersukacita bahwa dia tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dan hanya menetapkan tujuannya sebagai api sejati matahari tahap kelima. Sekarang, sepertinya ini adalah keputusan yang bijaksana. Meninggalkan Meng Hong untuk memperbaiki api sejati matahari dan memadatkan api sejati matahari atribut apinya, Yang Kai memanggil 2 murid dari Prefektur Bulan Agung untuk melindunginya sebelum pergi. Melewati koridor, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya menyapu dedaunan yang jatuh di halaman dan sedikit terkejut. Seolah merasakan sesuatu, Chen Yue mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika mata mereka bertemu, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan memberi hormat, Tuan ke-6. Yang Kai sedikit mengangguk dan tidak berniat berbicara dengannya. Yue He meninggalkan wanita itu, berniat membiarkan Meng Hong menanganinya sendiri. Sayangnya, Meng Hong telah mengasingkan diri sebelumnya, dan sekarang setelah dia mendapatkan Trusun Flame, dia takut dia tidak akan menyukai cinta dalam waktu singkat. Saat dia hendak pergi,
Yue He bergegas mendekat. Guo Ziyan mengirim pesan bahwa bawahannya telah menemukan gunung magnet utama. Gunung magnet utama. Yang Kai mengangkat alisnya. Yue He berkata, batu-batu ilahi magnet utama dipelihara di gunung magnet utama, yang merupakan harta karun yang digunakan untuk memadatkan atribut logam. Mata Yang Kai berbinar, di mana letaknya? Dia baru saja selesai mengondensasi atribut bumi, dan hal berikutnya yang perlu dia kondensasi adalah atribut logam. Pada saat ini, pesan Guo Ziyan benar-benar seperti bantal yang dikirim ketika dia mengantuk. Dia hanya tidak tahu apakah ada primary magnet Divine Stone di atas kelas 7 di primary magnet mountain. Yue He menyerahkan slip batu giok kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan memindainya dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan bahwa itu adalah peta, dan jaraknya puluhan ribu kilometer dari kota bintang. Yue He melanjutkan, orang-orang kami bukan satu-satunya yang telah menemukan gunung magnet utama. Ada banyak lagi. Menurut Guo Ziyan, seseorang telah menemukan batu ilahi magnet utama di dalamnya. Tingkat berapa? Yang Kai bertanya. Ada kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Yue He sepertinya tahu apa yang ingin dia tanyakan, dan setelah dia selesai berbicara, bibir merahnya menggeliat. Bahan di atas kelas 5 sangat langka, dan sulit ditemukan bahkan di alam kosmologis hebat. Anda sebaiknya tidak berharap terlalu tinggi. Yang Kai tidak menanggapi, hanya mengucapkan beberapa kata, aku akan pergi melihatnya. Meng Hong sedang memadatkan api sejati matahari, kamu tetap di sini dan jaga dia. Hidup atau matiku tidak ada yang bisa mengganggunya. Yue He melengkungkan bibirnya dan berbalik untuk melihat Chen Yue, aku akan menyerahkannya padamu. Chen Yue berkedip, menunjuk dirinya sendiri, dan bertanya, aku. Melihat ke atas, tidak ada jejak Yang Kai dan Yue He. Keduanya sudah lama menghilang. Setelah meninggalkan mansion, Yang Kai melayang ke langit, mengidentifikasi arahnya sedikit, dan kemudian bergegas ke arah tertentu dengan Yue He mengikuti dari belakang. Di sudut kota bintang, dua sosok berdiri dengan tenang, menatap ke arah Yang Kai dan Yue He pergi. Dari keduanya, satu adalah pria paruh baya mengenakan mahkota emas dan jubah piton dengan ekspresi bermartabat, dan yang lainnya adalah pria gemuk. Pria gemuk itu tidak lain adalah Chen Tianfei dari Crimson Star. Sebagai kepala bintang merah tua, Chen Tianfei juga merupakan sosok di atas segalanya di kota bintang, tetapi pada saat ini, dia telah tertinggal di belakang pria paruh baya itu. Apakah itu kepala yang baru? Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya. Ya, itu dia, anak laki-laki bernama Yang Kai, jawab Chen Tianfei dengan hormat. Beberapa hari terakhir ini pemulihan telah memungkinkan tubuhnya untuk kembali ke keadaan gemuk aslinya. Pada saat ini, wajahnya bersinar merah dan wajahnya bersinar. Mengamati ekspresinya, Chen Tianfei dengan hati-hati bertanya, apa rencana kepala? Pria paruh baya ini adalah kepala Crimson Star yang misterius. Ketika Poison Lady dan Gan Hong meninggal di tangan Yang Kai, orang ini tidak muncul, tetapi sekarang, untuk beberapa alasan, dia muncul. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala bertanya dengan acuh tak acuh. Chen Tianfei berunding sejenak sebelum berkata, bagaimanapun, Nona Racun dan Gan Hong dibunuh olehnya. Sebelumnya, saya tidak punya pilihan selain mengakui posisinya sebagai kepala keluarga, tetapi masalah ini sudah menyebar. Jika saya tidak memberikan penjelasan kepada bawahan saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan mereka di masa depan. Kamu ingin membunuhnya, kata kepala. Chen Tianfei berkata, terserah kepala. Kepala berkata, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, maka bocah ini dapat membunuh wanita racun dan Gan Hong dalam waktu yang singkat, maka dia adalah bakat yang langka. Dengan kekuatan Qixing saat ini, saya khawatir kita tidak bisa membunuhnya. Chen Tianfei terkejut, bahkan kepala tidak percaya diri. Ini cukup mengejutkannya. Dia berpikir bahwa kepala tidak akan membiarkan Yang Kai pergi dengan mudah. Jika tidak, bagaimana dia dan para kepala yang tersisa bisa berkompromi dengan begitu mudah? Tapi sekarang, mendengarkan kata-kata kepala, sepertinya tidak ada cara untuk berurusan dengan Yang Kai. Mungkinkah mereka benar-benar ingin dia mengambil alih posisi Poison Lady dan Gan Hong? Kepala berkata dengan acuh tak acuh, untuk dapat membunuh Nona Racun dan Gan Hong di bawah upaya bersama Anda, orang ini sudah tak terkalahkan di alam kaisar. Di alam kekosongan besar, raja ini tidak percaya diri untuk menjatuhkannya. Chen Tianfei tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Meskipun Qixing adalah organisasi yang longgar, kepala memiliki latar belakang yang bagus dan sangat berwawasan luas. Bahkan dia mengatakan bahwa Yang Kai tidak terkalahkan di alam kaisar. 4010. Jelas bahwa Yang Kai memang cukup mampu menerima evaluasi setinggi itu dari kepala. Chen Tianfei merenung sejenak sebelum berkata, kepala berarti.
Tunggu dan lihat. Kepala itu berbalik dan berjalan menuju tempat pengasingan. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah kita meninggalkan jurang kosmologis hebat. Ini hanya Kaisar Realem. Chen Tianfei menangkupkan tangannya dan mengirimnya pergi. Kepala itu bijaksana. Origin Magnet Mountain berjarak puluhan ribu mil dari markas Crimson Star Fraction, yang berada di luar jangkauan Crimson Star Fraction. Yang Kai dan Yue He melaju kencang dan menghabiskan lebih dari 2 jam untuk mencapai tujuan mereka. Ada pegunungan terus-menerus di depan mereka. Tidak diketahui berapa lama, tapi tidak terlalu tinggi. Puncak gunung tersebar secara acak, dan mereka bisa merasakan aura dari banyak kegiatan kultivator di pegunungan. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, Yang Kai merasakan kekuatan yang sangat aneh melekat di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini memiliki nuansa metalik, tapi tidak sepenuhnya metalik. Itu sangat aneh, dan kekuatan ini tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang tampak mendorong dan menarik, dan kadang-kadang tampak berputar. Yang Kai mengangkat alisnya. Apakah ini kekuatan magnet asal? Yue He mengangguk. Kekuatan magnet asal tidak dapat diprediksi. Jika kita dapat menggunakan batu ilahi magnet asal untuk memadatkan kekuatan elemen logam, kita mungkin dapat memahami teknik ilahi dari kekuatan magnet asal. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia belum sepenuhnya mengembangkan kekuatan pohon abadi dan api primordial gagak emas. Dia menantikan origin Magnet Mountain. Segera, sesosok muncul di depan mereka. Itu tidak lain adalah Guo Ziyan. Jelas, dia telah menerima berita itu dan secara khusus datang untuk menyambut Yang Kai dan Yue He. Ketika dia mendekat, Guo Ziyan menangkupkan tangannya. Kepala ke-6, kepala ke-7. Yang Kai mengangguk sedikit. Bagaimana situasinya? Guo Ziyan berkata, kami telah memperoleh sesuatu, tetapi itu tidak banyak. Semuanya adalah batu ilahi magnet asal di bawah kelas 3. Izinkan aku melihat. Yang Kai mengulurkan tangannya. Guo Ziyan tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerahkan batu seukuran batu giling kepada Yang Kai. Yang Kai melihat ke bawah dan melihat bahwa benda ini gelap gulita. Sekilas, itu tidak terlihat istimewa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan kekuatan elemen logam yang kaya yang terkandung di dalamnya. Kekuatan magnet asal yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas dan langsung. Yang Kai mengangguk ringan dan menyerahkan batu magnetik esensi ilahi kembali, menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah dan melihat sekelompok orang sibuk. Guo Ziyan berkata dengan sungguh-sungguh, 2 manajer, sekarang berita telah menyebar, banyak orang bergegas ke sini, petugas yang rendah hati juga telah mengumpulkan semua staf terdekat, tetapi kami hanya memiliki 30 orang, jangkauan pencariannya sangat terbatas, apakah Anda perlu mengirim pesan ke beberapa manajer lain untuk membawa beberapa orang dan membantu? Petik 2. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Karena berita sudah menyebar, mereka bisa datang jika mereka mau. Jika mereka tidak mau datang, percuma berkirim pesan. Guo Ziyan setuju. Banyak orang sudah tahu tentang origin Magnet Mountain. Kepala lainnya mungkin juga menerima berita itu, tetapi mereka masih belum melihat siapapun. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak ingin datang atau apakah mereka sudah dalam perjalanan. Setelah terbang dengan Guo Ziyan untuk sementara waktu, mereka mendarat di puncak gunung. Ada banyak orang yang sibuk di sini. 30 atau lebih bawahan Yang Kai semuanya berkumpul di sini. Ada banyak lubang di gunung, beberapa dalam dan beberapa dangkal. Dari waktu ke waktu, akan ada suara gemerincing yang datang dari lubang. Jelas bahwa mereka semua bekerja keras untuk menemukan origin magnet Divine Stone. Yang Kai menoleh ke Guo Ziyan dan bertanya, bagaimana Anda membagi keuntungan dari pekerjaan yang telah Anda lakukan? Guo Ziyan menjawab, semua manfaat dinilai bersama-sama dan kemudian dibagi sesuai dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan setiap orang. Tetapi secara umum, kepala akan mengambil lebih dari setengahnya. Yang Kai mengangguk, lebih dari setengahnya masuk akal, tapi dia jelas tidak akan mengikutinya. Dengarkan perintahku, semua origin magnet Divine Stone di bawah kelas 5 dapat disimpan. Tidak perlu menyerahkannya padaku. Saya hanya ingin origin magnet Divine Stone kelas 5 ke atas. Jika ada yang berani menyembunyikannya, bunuh mereka tanpa ampun. Ekspresi Guo Ziyan berubah serius ketika dia mendengar ini. Kepala ke-6, apakah kamu serius? Meskipun Yang Kai hanya menginginkan Divine Stone kelas ke-5 dan di atasnya, yang sekilas terdengar seperti perampokan, harus diketahui bahwa setelah mencari di sini begitu lama, mereka belum menemukan satupun Divine Stone kelas ke-5. Namun, mereka telah menemukan beberapa batu ilahi kelas 3. Dengan kata lain, Yang Kai mempertaruhkan dirinya kembali dengan tangan kosong. Di sisi lain,
Selama 30 orang menemukan origin magnet Divine Stone di bawah kelas 5, mereka dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dari sudut pandang lain, ini sangat bermanfaat bagi 30 orang. Lagi pula, jika Yang Kai meniru apa yang dilakukan matriark racun di masa lalu, bahkan jika mereka benar-benar menemukan batu ilahi kelas 5, mereka tidak akan mendapat bagian. Yang Kai berkata, aku menyuruhmu untuk memberikan perintah, jadi lakukanlah. Jangan bicara omong kosong. Guo Ziyan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, ya. Perintah itu dengan cepat diturunkan, dan 30 orang atau lebih semuanya sangat bersemangat. Mereka bekerja lebih keras untuk mencari, dan bahkan Guo Ziyan masuk ke dalam lubang dan menghilang tanpa jejak. Yue He menoleh untuk melihat Yang Kai dan berkata, untuk apa kamu menginginkan batu ilahi kelas 5? Di alam semesta yang luas ini, hanya dia yang tahu bahwa Yang Kai telah memadatkan elemen kelas 7, jadi Yue He sedikit bingung padanya saat ini. Jika aku menginginkannya, maka aku akan mengambilnya. Yang Kai dengan santai menjawab, batu ilahi kelas 5 tidak berguna baginya, tetapi akan ada hari ketika banyak teman dan keluarganya di Star Boundary akan keluar dari alam semesta ini. Ketika saat itu tiba, mereka pasti akan membutuhkannya. Kekuatan Yang Kai sendiri sangat tinggi, jadi dia secara alami tidak peduli dengan batu ilahi tingkat rendah itu. Batu ilahi kelas 5 hampir tidak masuk ke matanya. Tidak ada salahnya membuat rencana untuk masa depan. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak menggunakannya, nilai Divine Stone kelas 5 masih ada. Memutar kepalanya untuk melihat gunung ke samping, tidak ada seorang pun. Yang Kai terbang ke gunung dan mengangkat tangannya untuk melepaskan naga bumi. Divine Sense-nya melonjak, dan setelah berkomunikasi dengannya untuk sementara waktu, Earth Dragon berbalik dan jatuh ke tanah, dengan cepat mengebor lubang besar. Naga bumi adalah binatang eksotis yang hidup di bawah tanah. Menggali lubang adalah sepotong kue untuk itu. Suara gemuruh datang dari lubang, dan mereka segera pergi jauh. Batuan padat tidak dapat menahan kekuatan korosif dari racun naga bumi. Hanya naga bumi ini saja yang setara dengan efisiensi ratusan orang. Yang Kai juga tidak tinggal diam. Dia memerintahkan Yue He untuk tetap di tempatnya sementara dia mengikuti naga bumi dan mengebor ke dalam tanah, melepaskan Divine Sense-nya untuk mencari. Setelah beberapa saat, dia mendapat panen. Batu magnet esensi ilahi kelas 3 ada di tasnya. Dengan naga bumi yang memimpin, Yang Kai dengan mudah menembus 1000 meter ke dalam tanah. Tidak ada yang menginjakkan kaki di alam kosmologis besar selama ribuan tahun, begitu banyak harta langka telah lahir di sini. Jumlah batu magnet esensi ilahi di gunung magnet esensi ilahi ini juga cukup besar, dan semakin dalam, semakin padat. Hanya dalam setengah jam, Yang Kai telah menemukan 5 atau 6 keping batu magnet esensi ilahi, tetapi sayangnya, kualitasnya tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi hanya kelas 3, dan bahkan ada yang kelas 1 dan kelas 2. Tidak pilih-pilih, Yang Kai memasukkannya ke dalam space ring-nya. Meskipun batu magnet esensi ilahi ini tidak banyak berguna, mereka masih bisa dijual untuk beberapa Open Heaven Pill. Sekarang dia telah kehabisan Open Heaven Pill, dan Yue He yang telah membayar herbal di pasar bintang, Yang Kai merasa sedikit menyesal. Saat naga bumi terus menjelajah, Divine Sense Yue He tiba-tiba berdering di telinganya, keluarlah dengan cepat, sesuatu telah terjadi. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan sosoknya tiba-tiba berhenti saat dia mengikuti naga bumi. Sosoknya berkedip saat dia mendorong prinsip luar angkasa dan menghilang dari tempat. Ketika dia muncul kembali, Yang Kai telah tiba di puncak gunung dari sebelumnya. Melihat ke bawah, Yang Kai sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa di bawah, dipimpin oleh Yue He dan Guo Ziyan, bawahannya telah berkumpul, tetapi pada saat ini, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang lain. Jumlah orang dalam kelompok ini tidak sedikit, setidaknya 300 atau 400 orang, hampir 10 kali lipat jumlah orang di pihaknya. Aura para pemimpin bahkan lebih kuat, jadi jelas sekilas bahwa mereka bukan penurut. Kedua kelompok orang itu saling berhadapan, dan suasananya tegang. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya semacam konflik telah terjadi, tetapi dia telah mengikuti naga bumi untuk mencari batu magnet esensi ilahi di puncak gunung lain sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dengan sekejap, Yang Kai tiba di samping Yue He dan melirik orang-orang di sisi lain sebelum bertanya, ada apa? Yue He tersenyum pahit dan membalik tangannya, memanggil batu magnet esensi ilahi seukuran kepalan tangan. Namun, meskipun batu magnet esensi ilahi ini masih memiliki kilau hitam pekat, ada beberapa warna tak terduga yang mengalir di permukaannya. Kekuatan aneh melekat di sekitar batu magnet esensi ilahi ini, tidak berbeda dengan magnet esensi ilahi yang Kai rasakan sebelumnya. Yang Kai mengangkat alisnya dan bertanya, berapa nilainya?
Dia bisa melihat sekilas bahwa batu magnet esensi ilahi ini berbeda dari yang lain. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari batu ilahi tingkat ketiga yang dia temukan sebelumnya. Meskipun batu ilahi ini jauh lebih kecil, kualitasnya sangat tinggi. Peringkat kelima, Yue He menjawab, bawahanku menemukan benda ini dan berteriak kegirangan, memimpin mereka ke sini. Mengatakan demikian, dia menoleh dan melirik pria kurus di sampingnya. Batu ilahi tingkat kelima ini jelas ditemukan oleh pria ini. Pada saat ini, wajah pria itu dipenuhi rasa bersalah karena dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia terlalu bersemangat pada saat itu dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat materi peringkat kelima. Jadi itu karena dia serakah. Yang Kai mengerti dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu ilahi tingkat kelima, memasukkannya langsung ke cincin luar angkasa sebelum menepuk bahu pria kurus itu dan memuji, bagus, aku akan mengingat kontribusimu. Pria itu terkejut ketika dia mendengar ini dan menatap Yang Kai, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengira Tuan Muda ke-6 akan memarahinya karena bertindak gegabah, tetapi tiba-tiba, bukan saja dia tidak ditegur, dia bahkan dipuji. Tuan Muda ke-6 yang baru ini tampaknya sedikit berbeda. Pada saat ini, salah satu orang di sisi lain melangkah maju dan berteriak, ini kamu, hajingan kecil. Saat dia berbicara, dia menggertakkan giginya, seolah-olah ada semacam kebencian yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Yang Kai. Yang Kai mengangkat matanya dan menemukan bahwa orang ini agak akrab. Jelas, dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan senyum, kita bertemu lagi. Orang ini tidak lain adalah Bie Jian yang Kai temui beberapa bulan lalu di Crouching Dragon Mountain.